Album pertama sendiri kapan tuh rilisnya? Ini 2021, 5 tahun. Berapa lagi tuh? 10 10 lagu di album pertama. Album pertama 10 lagi. Nah itu Sejauh ini udah berapa album? Baru satu. itu album pertama. Baru satu nih. Iya. Ini baru mau kedua. Single-single keduanya udah keluar. Belum. Lagi dibungkus. Lagi dikemas. Kalau single-single yang kita Single-single keluarin sih tuh, udah. berapa ya? Ada berapa sih? Lumayan saat. Ada 5 ya. 5. Di mana pun ada. Tapi itu masuk ke album kedua nggak? Enggak. Belum tahu sih. Belum tahu. Oh belum tahu. Kalau kebanyakan kita bakalan bikin double CD mungkin gitu, double album gitu kan. Kalau kebanyakan, materinya kebanyakan sering milih bingung jadi. Udah begitu ya. Karena kita tuh kalau milih lagu untuk di album gitu supaya semua itu saling bersangkutan ya, saling apa? Sinkron. Saling iya. Jadi nggak gua habis dengerin yang tema politik kok abis gini gua dengerin lagu yang cinta banget, nggak gitu. Oh berarti dikonsepin bener-bener dikonsepin album. Tetap kita meriwayatkan lah ya gitu. Dari satu lagu pertama ke lagu kedua, Ada ke lagu jalan ketiga, cerita, ada jalan gitu. ceritanya dari Heeh. lagu pertama ini. Biar nggak kemana- timpang gitu maksudnya, lebih ke situ. Nah ini materi untuk album keduanya memang lumayan banyak ada Materi lagu untuk materi lagunya. materi lagu ada beberapa puluh lah, ada 30 lebih gitu. Kita harus Nyortir gitu. Yang mana sih yang pas untuk sekarang kita keluarin gitu. Kalau semuanya kita keluarin ya orang sih nggak jelas temanya apa sih gitu. Oh berarti emang bener-bener dikonsepin ya untuk masing-masing album berarti bener-bener dikonsepin ya Om ya. Nah untuk di album pertama ini itu ngambil konsep apa Om? Kan ada kayak misalnya kan kalau kayak teman-teman yang band yang kritis nih, kalau gue pribadi sih menilai Foxa ini termasuk kritis juga nih dalam isu-isu sosial deh kita bilang deh ya. Ini kalau untuk di album pertama sendiri yang diangkat apa itu Om? Lebih ke situ juga sih. Juga karakter ya. Pertama Foxanya sih. karakter, kedua ya memang ke isu itu ya, mesti isu pada saat 2017 itu kita bikinnya ya apa yang kita rasain pada saat itu, pada saat tahun-tahun itu gitu. Lebih ke situ. Entah bukan Lebih hanya- kental ke sosialnya sih, politiknya. Isu sosial Om ya. Lebih kental ke situnya sih. Karena lagu ya cinta-cintanya paling berapa ya gitu cinta-cintanya juga itu juga nggak ngilangin karakter real sih. gitu, maksudnya cinta-cintanya yang memang Nggak kelihatan juga Foxa lagu cintanya yang mana sih? Ya kalau gua ngedengerin gitu lagu Iya. cintanya yang mana sih? Ya kayak Mas Kakak aja kan. Nah, jadi Secara lirik kan lagunya cinta tuh gitu. kalau gampang ngomongnya tuh nggak ada yang enteng. Di album pertama itu berat semua, berat kalau semua kalau tuh. bahasa orang itu nggak yang kelihatannya santai. Cuma kalau kita nyanyiin wah terak-terawoin, wah nggak nongkrong banget nih gitu. ya bukan gitu. tongkrongan lah gitu. Jadi ya berat lah Tapi kebanyakan. isunya itu menurut gue itu lengkap gitu. Di situ ada kritikal politik, ada sosial, ada budaya, ada alam, ada cinta, ada kenakalan remaja yang seharusnya tidak terjadi gitu. Iya. Gitu. Jadi kita nyampe ini ya Apa ada? ada kayak satu lagu, ada main rumah-rumahan gitu, itu cerita tentang lo ngokos sama pacar lo gitu kan. Ya sebenarnya itu nggak harus terjadi hal kayak gitu. Mm-mm. Ya gitu Padahal mau sampai ya. Ada pengen. padahal Pengen. pengen ya. Kalau sama cewek berdua kan enak banget ya. Lu karena ibu kos lu galak aja ya. Akhirnya berbeda nih sama idealisnya kita gitu ya. Iya, sampai hal itu tuh kita angkat. Album pertama tuh memang kita berpikir dengan bener-bener berpikir gitu. Ya banyak lah perjalanan yang nggak sependapat gitu, yang wah ini nggak asik nih. Kita udah rekaman, udah take vokal, akhirnya wah anjing liriknya nggak enak deh yang ini nih, ganti dulu deh. Akhirnya take vokal ulang gitu. Jadi memang bener-bener kita persiapkan dengan
mateng banget sebulan gitu. sebulan kita begadang terus ya, bangun Garap album satu tuh. bangun tidur jam 6 pagi baru tidur. Itu untuk tiap hari. Gila. itu sebulan itu kita untuk menyinkronkan dari track 1 ke track 2 nyambung gak sih? Track 2 ke track 3 nyambung gak sih? Gitu cerita-ceritanya itu. Ada alurannya. Iya, belum kita harus udah beberapa kali take vokal akhirnya ini udah sampai kita udah lah ya ini kita fix nih ya liriknya begini jangan dirubah-rubah lagi. Akhirnya kita harus ke Bandung, kita take vokal di Bandung. Sampai segitunya tuh ya. Iya. Yang benar-benar maksudnya secara Foxa sendiri memang benar-benar pengen total gitu lah ya kan. Makanya kalau karyawan nggak bisa tuh yang ngikutin Nggak kita bisa, ya. nggak bisa. Kacau sih. Karena itu juga nggak yang mulus-mulus aja kita ngetek di Bandung ya mulus udah ya tek 10 lagu selesai vokal sehari enggak gontok-gontokan beda pendapat gitu. Jadi ya kalau kita udah pendapatnya kita kan udah nggak asik jadi ngobrol nih kita keluar dulu ya nongkrongnya ngopi yuk gitu. Udah ngambek-ngambekan. Ngambek-ngambekan. Itu terjadi tuh Om ya pasti ya. Wajar pasti. ya namanya Tapi band. kita harus punya Lu solusi. sama Yudi kemarin nih seminggu nggak teguran gue jadi dia mah datang gue mah diem aja. Itu pernah terjadi tuh Om ya. Ya jadian. Cuman kita menyikapinya kita nggak bisa gitu maksudnya ya dewasa aja lah. Ya kita berpikir Pendapat. masing-masing gitu kan. Tapi udahannya mah cipok-cipokan lah. Ya mau pasti. itu yang berat tuh. Jadi di luar ngebandnya itu yang berat. Iya, Kalau ngebandnya mah kita udah sepakat masuk studio buat nyanyiin lagu ini gitu. Ketemu aja tuh kalau begitu mah kan. Iya. Cuma di luarnya ini yang agak perbedaan idealis nih. yang Kita lagi marah aja bisa manggung gitu. bisa karena sisi profesional ya. Harus manggung ya, harus menjalankan kontrak yang ada gitu. Itu harus terjadi gitu. Iya. Harus profesional di atas manggung. Seakan-akan itu benar nggak ada masalah apa-apa gitu. Itu ya pernah terjadi juga. Perjalanan itu kita menikmati hal itu gitu sebagai pelajaran gitu. Kita mempelajari oh ini yang nggak pas buat kita, ini kesalahannya kita begini, egois kita terlalu tinggi apa segala macem gitu. Enggak gampang Foxa dipegang Bang Amir bisa jalan sama Slang gitu. Pada akhirnya kita nggak dipegang Bang Amir juga kita main sama Slang juga gitu. Karena kecintaan. Iya karena kita berdasarkan cinta ngejalanin hal itu tuh. Akhirnya orang melihatnya oh ini boleh sih gitu hal itu. Jadi bohong lah apa yang kita lakukan itu nggak ada hasil tuh bohong sih. Pasti ada hasil. Kegagalan itu nggak ada. Kegagalan yang sebenarnya itu nggak ada. Ini untuk di album kedua nih Om. Bikin konsep apa Om? Bisa dikasih bocoran nggak buat teman-teman nih? Ya, lebih ke situasi Isi sosial. saat ini sih. Masih itu sih. Karena di tahun-tahun ini tuh kita banyak menyimpan kekecewaan, amarah, terus pengen keinginan gitu. Nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi apa yang kita rasain jadi ungkapan. Kebanyakan lagu-lagu untuk album kedua ya ungkapan-ungkapannya Kekecewaan ya. kecewaan selama setahun setengah inilah. Kayak Kita jangan sih. nyinggung ke negara deh, kita ngomongin yang di sini aja dulu lingkungan Nah, gitu iya, ya. maksudnya Heeh. gini, kekecewaan itu kan luas ya maksudnya. Iya. Kita membuat lagu tentang kekecewaan terhadap kondisi kehidupan saat ini itu bisa jadi Kayak teman-teman curhat ke kita gitu. kayak kita kan selama ini nggak bisa melakukan banyak hal gitu, terbatas gitu. Apalagi musisi kan dengan adanya pandemi gitu, hiburan berkurang ya kan, itu kan dibatasi bukan karena apa, emang karena kondisi gitu kan, ada wabah lah, COVID ya, dengan alasan yang ini juga sih pas gitu. Tapi kan secara nggak langsung ya udah kita ngerasa pasti ya, susah lah kondisi saat ini lah, keadaan bener-bener gentingnya buat untuk melakukan apa ya, bagaimana berpikir gitu, gimana cara kita biar tetap hidup, bisa ngidupin anak, istri, keluarga. Nah itu yang kita pikirin sih. Itu sih apa yang Arnold bilang tadi, harus berpikir
makan nggak bisa ditunda ya. Makanya bisa ditunda. Anak, istri gitu. Nah itu kita membuat lagu tentang hal kayak gitu tuh karena banyak curhatan dari teman-teman yang "Wah, anjing gitu. Resah. Anak gue tuh tetap harus perlu makan bang. Ya. Istri gue juga harus gitu. Jadi bukan hanya dari diri kita gitu yang kita bikin gitu, dari curhatan teman-teman Iya, gitu. sekeliling. Mereka merasakan yang sebenarnya yang dia rasain juga kita rasain gitu. Tapi kalau dia curhat kayaknya beratan lu ya mau gue gitu. Gua mau cerita aja, makanya sediaan makanya makanya kita cuma hanya kecewa tapi nggak ngeluh gitu, nggak ngeluh gitu. Kita hanya ya kecewa ya udah kecewa. Kita keluhannya ya udah vertikal aja lah, langsung lah kita ngumpet-ngumpet nih gitu kan. Tampung-tampungin Ke situ. aja keadaan sekitar, baru jadiin karya deh tuh. Album kedua lebih ke situ sih, nggak musiknya juga kita lebih agak soft dikit lah ya, nggak kenceng kayak album pertama, Oh gitu. agak soft tapi Lebih tematik komersil. gitu, Iya. lebih tematik. Tetap dapat boxanya dapat gitu kan. Nah, Warna pokoknya deh. makanya begitu kita turunin frekuensi lembut itu lebih sulit sih menurut gue, Berat. karena fokusnya harus kenceng kan. Ngebut terus ya. Begitu kita turunin kita harus berpikir ngeramunya harus kayak gimana sih nih, gitu. Berpikir. Hah? Enggak dihitung. Udah. Coba dipotong katanya. Gak usah dihitung, gua potong aja deh. Ya, betul. Gak pas lu pakai dihitung segala. Kayak mau lari gua. Om, sejauh ini Foxa punya fans nggak? Kalau kebetulan di Foxa itu kita nyebutnya kaum Foxa gitu ya. Sebagai ini nih ya, Kan teman-teman. kita sebutnya, Ya. kita sebutnya teman-teman itu kaum Foxa. Itu bisa dikasih label nama kaum Foxa. Terinspirasi dari mana, Om? Dari mana ya? Eh, Bahasa orang zaman dulu Yang sebelum ini kita sih, deh, kaum-kaum. yang sahabat sih. Iya. Kaum itu kan pengikut ya, artinya pengikut. Iya. Gitu. Golongan. Golongan. Gitu. Si itu doang sih, itu doang. Apa ini apa terinspirasi dari lagunya Om Iwan gitu kan? Dan liriknya yang libur kecil kaum Satu- gitu. satu Bisa itu. gitu ya. Kedua, udah kehabisan kata. Banyak Laskar udah ada, ya nggak? Bala Sahabat. udah ada. Sahabat Iya, udah. sahabat udah ada. Jadi ya kita dari dulu nyebutnya ya kaum Foxa. Ada ini fanpage-nya ada nggak kayak media sosialnya gitu? Ada sih di Facebook kelompok saya Indonesia. Kaum Foxa Indonesia di Facebook. Di Facebook. Facebooknya Kaum Foxa Indonesia. Fanpage. Nah kalau untuk Foxa sendiri media sosialnya bisa di ini ya, Foxa Band Official untuk di di Instagram. Instagramnya? Instagram. Terus kalau buat di Twitter itu Official Foxa. official Foxa. Kalau di Facebook Foxa ID ya? Iya, Foxa ID. Foxa ID. Channel YouTube Foxa Band Official. kita tongolin ya. Kita punya 2 channel YouTube. Jadi yang buat kegiatan Foxa manggung, rekaman gitu ada di Foxa Band Official. Cuman kita punya konten, kita bikin konten podcast juga Iya. gitu. Ada konten podcast kita tuh ada Ngulik Asik Podcast. Ngulik asik. Podcast. YouTube-nya Ngulik Asik Podcast. Nah kalau untuk personil sendiri media sosialnya dong, promoin Kalau gue sih Yudi Foxa, Instagram, Instagram Yudi Foxa, di Facebook? Instagram aja lah. Instagram aja ya. Om Arnold, Sama Arnold Foxa. Anwar Foxa. Arnold Foxa. beda sendiri. Om Aji? kayaknya. Oji.brata. IG-nya tuh Om ya. Iya. Kebanyakan ngedot deh. Gitaris banget tuh gitaris. Ngedot. Ada vibratanya tuh. Vibrator, vibration. Nah sejauh ini nih Om, Kaum Foxa udah sebesar apa nih Om? Alhamdulillah gitu kita punya fanbase di beberapa kota sih itu ya. Kayak di Indramayu, Subang, Kerawang, Cikampek, Aceh, Loksmawe itu khususnya Aceh. Sumawe, terus Cirebon. di Cirebon juga ada, Lamongan ya. Lamongan, terus di ya Serang ya, Serang, Pandeglang. Ntar tenang Om, gue yang bikin Om.
Selamat. Asik. Asik. Iya, alhamdulillah sih. Tapi cutnya jangan selengker terus lah, ya kan? Harus ada kelompoksannya dong. Iya. Udah terlalu besar Om kalau ngomongin slang mah kan. Iya lah, udah nggak ada menangnya deh. Udah gak ada lawan kalau mereka. Lawannya. Betul. Nah, untuk cara mempertahankan nih Om, teman-teman dari kelompok saya sendiri ada strategi khusus nggak Om sebagai musisi nih? Bagi musisi ya. Karena buat kita kan mereka itu ini ya tulang punggung kali ya. Dan juga hasil kerja keras kita gitu. Sayang kalau dihilangin begitu aja. Jadi satu-satunya cara buat kita ya kita ngomong sebelum pandemi nih. Sebelum pandemi itu kita ya sering nyambangin aja sih. Nyambangin mereka ya. Entah itu nongkrong, entah itu sekalian kita mau manggung di mana kita mampir dulu kayak gitu aja sih. Biar banyak sekali sih. iya. Terus sebelum manggung biasanya itu Om ya, Iya. Misalnya kita manggung ke sembari lewat nih ya. Semarang gitu. Hmm. Nah, kita lewat Cikampek tuh. Nah, Cikampek dulu. Silaturahmi sejenak tuh. Tersubang. Ngeres lah, ngeres. Ngeres kalau bahasa Ke sekarang ngeres. Indramayu, Cirebon. Pokoknya sekali yang dapat kita Sambangin. sambangin dia. Poinnya silaturahmi berarti Om ya. Nah, lebih ke situ sih. Ngejaganya lebih ke situ. Jarang yang ada nih Om. Iya. Band yang datengin fans gitu kan, biasanya kan fans yang Fans yang datengin datengin. artisnya kan, ini artisnya yang datengin Misalnya fans dia gitu. mau pulang kampung nih. Wah, mau lewat mana ya? Lewat sini. Udah mampir dulu. Ya. Cikampek, Cirebon, ya, kayak gitu-gitu itu. Gue kalau pulang kampung kan naik motor tuh, naik Vespa tuh. Hmm. Jadi Sampai Batam. lewat mampir. Sembari. Sekalian Jadi deh. Iya. dia walaupun cuma 1 jam 2 jam ngopi doang terus jalan lagi, yang penting kita temuin mereka. Penting silaturahmi berarti ya. Silaturahmi ya. Ngejaganya lebih ke situ doang sih. Nah, kita kalau pengen ngundang Foxa sendiri nih, ada rate-nya nggak? Batas minimal dan maksimalnya atau gimana? Bapak jelasin kan? Itu Bapak. Yang di belakang boleh, yang belakang. Menteri Belakang nggak ada. Menteri Keuangan dan Administrasi Negara Foxa. Kalau ngomongin budget sih kita lebih ini ya, lebih ngelihat ke situasi sih. Apalagi buat anak-anak bikin acara gitu kan, kita mesti lihat kayak oh ini nih acara kecil atau acara bukan acara yang puncak, acara. Jadi kita biasanya menyesuaikan mereka gitu. Bukan berarti kita mamam nih dibayar cepet berangkat, enggak juga gitu. Disesuaikan aja gitu. Kadang enggak dibayar pun kalau kita lagi mau datang. Yang Untuk penting- teman-teman ya gitu. Nah, yang penting sifatnya Iya. ini ya positif lah Om ya. Iya. Ah, Jadi iya. kayak gitu. Kecuali untuk event-event besar Besar. lah kayak ya, kayak Kalau yang ada bersponsor ya kita ada rate-nya lah gitu. Ada publish rate-nya. Kalau acara apa namanya komersil ya. komersil. Terus kalau acara charity malah kita Sukarela ya. susah nolak, Bahkan gimana ngeluarin susah juga gitu ya kan. mau nolak itu gimana ya kita Bingung harus naruh tarifnya tuh. enggak. Alhamdulillah sampai detik ini sih belum pernah sih kita minta ganti transport gitu karena caranya kan masalah donasi Iya. gitu. Acara amal. Acara Jadi, amal. ya kita juga selain nyari rezeki ya kan pengen dapat berkah juga Iya, ya kayak dapat itu. ibadahnya juga. Iya, Seru tuh. harus dapat tuh sisi itunya. Lebih Nah, ke situ karena sih. kita kapan pernah 2 kali atau 2 kali itu ya, ada satu komunitas undang bilangnya acara ini acara dia sendiri nggak ada sponsor, budget minim banget deh, ya udah ayo berangkat sampai sana nggak taunya semua sponsor. Ada sponsor Begitu? Iya. Pernah begitu terjadi? Pernah. Jadi paling yang kita tanya sama anak-anak sama yang ngundang biasanya, nih ada sponsornya nggak gitu. Kalau emang acara teman-teman gitu kan. lebih ke Karena situ pelajaran sih. tuh Om yang sebelumnya begitu Iya. ya. Dibokisin tuh. Iya, jangan nantinya jadi ada pikiran-pikiran buruk gitu loh. Jadi ya, sama-sama enak aja lah pokoknya. lebih ke situ sih. Ya lebih apa ya itu, lebih saling mengisi aja, saling menghargai. Iya sih, saya itu penting banget.
Ini lu dapat sponsor, dapat anggaran lumayan. Iya. Manggil Karena gua kita gratis, tahu, lu kita kan- gembel juga lu. Kita tahu gitu kalau misalkan apa namanya sponsor itu kalau ngasih support ke acara yang Satu acara. middle atau yang up gitu, yang bagus, yang besar gitu, kita tahu anggarannya berapa buat bandnya gitu. Kita ya belajar lah, maksudnya mempelajari dari hal sebelumnya gitu. Jadi makanya yang pertama kita tanya, ada sponsornya enggak? Nah, gitu. Betul kan Yudi dulu kerja di IO juga kan. Gue juga dulu sebelumnya, jadi gue sedikit paham lah gitu urusan kerja sama sponsor gitu. Karena kita juga mikirnya kasihan gitu sama teman-teman yang misalkan lo disponsorin sama satu produk gitu kan, terus produk itu minta band yang pasti produk itu pengennya kan acaranya rame ya. Iya pasti. itu. Tapi banyak juga produk yang pengen acaranya rame tapi ngasih budget buat talentnya tuh sedikit gitu. Banyak sih begitu. Kadang kita kita selalu bilang ya udah gini aja, kita kerjasamanya si produknya itu aja langsung ngomongin ke manajemennya Foxa gitu. Sebaiknya tuh ya kan. Daripada ke dianya gitu. Karena kita kan pengennya kalau ada sponsor itu maunya yang publish rate standarnya Foxa gitu kan. Iya. Karena kita mikir yang bayar juga bukan lo, harus si produk ini nih yang bayar ke kita dengan seharusnya gitu. Itu emang sistem Biar fair gitu kan. Iya, sisi profesionalisme sebagai Atau musisi dan IO kan. lebih ke situ. Nah, kalau untuk standar panggung nih, kayak misalnya gue punya acara di Priuk misalnya om, ya kan? Dari Foxa sendiri ada standarnya nggak? Kayak misalnya dari amplinya, gue pengennya yang ini nih gitu, atau dari konsep panggungnya, gue pengen begini nih gitu. Ini kita nggak ngomongin dari segi keartisannya nih om ya. Gue yang pengen gue tanya nih, segi profesionalisme Foxa sendiri nih, itu kalau itu gimana tuh om? Itu biasanya Yudi sih kalau yang ngurus-ngurus. Di panggung tuh Yudi tuh. Pasti ada ya, maksudnya kita paling cuma minta kita minta amplinya yang merek A dong gitu. Iya. Tapi kalau di kontrak tuh biasanya kita ada tuh, kita masukin tuh, kita mintanya amplinya apa gitu kan, terus kita minta Dari ampli apa biasanya standar Foxa nih? Kalau gitar Marshall ya. Marshall. Di Marshall di SM 900 head cabinet 2 gitu, maksudnya kanan kiri 2, karena kita kan gitarnya cuma satu gitu, kita pengennya stereo gitu kan. Terus kalau bass paling GK Galen Kruger gitu. Galen Kruger biasanya standarnya ya untuk bass. Tapi tetap kita itu kan masuk di kontrak ya, ketika mereka wah ini vendor gue nggak ada nih, gue adanya cuma ini, oh ya udah gitu, yang selama masih oh ya udah gitu. Selama masih cocok gitu. Tapi untuk begitu mempengaruhi nggak sih, maksudnya kan emang udah setnya nih, ketika biasa gue pakai Marshall nih, terus tiba-tiba ada keluar ampli yang berbeda gitu, di situ ada Pasti ya, sedikit kesulitan nggak tuh? pasti ya, kita mesti yang namanya sound gitu, kita kepengennya di panggung enak, karena kita total kan pasti kita kan? nggak ngedengar keluar tuh, kita nggak pasti, kita nggak bakalan kita dengar cuma yang di panggung gitu. Kalau di panggung kita nggak nyaman, pasti orang ngeliatnya ini orang kebingungan sih manggung gitu kan, itu cuma gara-gara sound doang gitu. Pemilihan ya semuanya dari pemilihan ampli, mic gitu, monitornya harus berapa gitu, itu sih pasti ada standarnya kita. Ada ya standarnya pasti ya. Ada. Kalau kita ngomongin sisi Secara profesionalnya equipment ya, gitu. Ada. Nah, kalau untuk alat murah sendiri nih, kayak misalnya gitar yang dibawa atau efek yang dibawa, atau kayak sebagai vokalis nih Om Arnold ada mic khusus nggak gitu, maksudnya emang yang di panggung aja yang disediain atau emang harus bawa sendiri gitu? Bawa sih selalu. Kalau untuk vokalis nih Bawa selalu, cuma kadang ya kalau yang di atas sudah memadai ya biasa ya yang di atas aja. itu buat sparean aja berarti emang dibawa, pasti dibawa tuh bang ya? Iya itu. Gitu aja sih, nggak ribet sih sebenarnya kalau kita Nggak ribet. walaupun kita soundnya maunya ini, tapi kalau nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu, apa yang kita mau, apapun yang terjadi ya kita harus main senyaman mungkin, bikin Iya, nyaman aja iya. udah. Gimana caranya untuk
Poksa banget lah pokoknya ya, meskipun dari sound sendiri Iya. Memang kurang ini poksa gitu. memang sebenarnya basicnya tuh kita tuh nggak manjain diri kita ya gitu, kita harus berpikirnya yang lebih crowded mungkin gitu ketika kita main, yang kita minta tapi begitu kita datang, "Oh, anjing nih Nggak sesuai. nggak sesuai yang semua, bukan satu dua bahkan semuanya nggak sesuai, tapi kita ya udah kita bikin gimana caranya kita ya seneng ya, ini namanya seneng gimana sih gitu, kita harus Nggak ada obatnya itu udah kalau udah. iya cinta manggung gitu kan, jadi ya udah udah gas kayak kalau bahasa kita udah gas gitu. Nggak jadi Malu kendala aja ya. yang ada ya. Karena kita mau menghibur, gimana Iya. caranya yang menonton tuh kehibur gitu. Buat Poksa sendiri yang mau nanya nih, kan selama ini udah manggung di beberapa tempat, ada gak sih tempat yang paling banget berkesan buat Poksa waktu manggung di mana? Yang masih diinget nih Om ya sampai sekarang nih gitu. Berkesan banget ada. Kalau lu di mana itu? Gue Batam sih, Batam. Batam. Apa tuh yang bikin berkesan? Lagi gua gitu. Enggak, itunya, bukan itunya. Soalnya gua denger gitu lagu. Enggak, soalnya begitu kita mau cek sound itu panggungnya tuh foto kita gede banget gitu. Wah, anjing, kok foto kita gede sih? Ya emang kita bikinin panggung buat Foxa di sini gitu. Kita langsung, hah? Kita siapa sih sebenarnya gitu kan? Udah gitu di sana tuh bukan hanya manggung, dibikinin panggung, kita sebagai bener-bener sebagai guest star-nya di sana gitu. Terus kita diajak interview radio besar di Batam, ada 3 radio ya. Itu menurut gue sih itu belum ngeluarin album gitu. Iya. Gitu. Tapi Itu udah dibikinin konser ya. bikinin konser gitu. Geblek. Dan keren itu kalau buat gue sih keren banget bang gitu. Wah, itu ajaib dah Itu pokoknya. ajaib. Maksudnya ya kita juga nggak masuk logika kita gitu, tapi ya ketika itu udah rezeki kita nggak bisa nolak juga. Iya. Gitu. Itu ke situ sih lebih Iya. ini rezekinya, udah kita jalanin aja. Jadi Batam ya. Kemarin Batam. kira-kira di mana tuh? Ngerasa berkesan banget waktu konser di mana gitu? Gue ngerasa beda nih. Ada hal khusus yang buat gue kayaknya ini banget nih di sini. Kalau gue sih di Bali sih. Kenapa tuh alasannya? Karena apa ya acaranya ya, pertama kali sih kita main di Bali ya, yang kali. itu bener-bener gila lo. Bali kan hampir setengah Indonesia, setengah barat tuh. Iya nggak, kalau kita katro-katro banget Iya, ngomong, iya nggak. Tensin juga. Aduh, itu deg-degannya di situ aja sih. Cuma pas main enak sih. Panggungnya gede semua. Soalnya kan nggak Iya, asik. di Indonesia ini band itu nggak Dan saat sedikit gitu. saat itu kita pakai konsep yang bener-bener kita konsep gitu. Iya. Kita sebelum kita main Ada kita bikin opening. opening Indonesia Raya. Semua orang pada wah hormat semua. Jadi itu barengan sama GNR main di GBK. Jadi GNR juga nyetelin Indonesia Raya di GBK, kita puterin Indonesia Raya di Bali. itu bareng di jam yang sama. Jam 8, gue masih ingat banget jam 8. GNR juga mainnya antara setengah 8 atau jam 8 gitu. Nah itu Sekitaran ya. kesan baik tuh. Kesan yang paling gue kesel buruk gitu. Waktu gue main di Water. Ada tuh. Acara anak-anak slanker di Pemanukan. Pemenukan. Nah, itu masuk ke ujung buntu laut. Wah, jadi panggungnya pinggir pantai itu, pinggir laut. Persis banget tuh. Iya. Jalannya satu doang ke sana, blek situ. Pas pulang, biasa dah anak bolang si Parno apa berantem nih, apa orang dipecahin. Nggak tahu kampungan sini nih yang kita lewatin. Jadi anak-anak nggak bisa pulang, dipantekin di sini. Bang Anul, Foxa pulangin ntar aja ya. Kita dipantekin semua, anjir. Kalau diserbu, udah paling ujung, nggak bisa kemana-mana. Habis. Mau nyebur ke laut ya nggak ya? Jam 3 pagi akhirnya kita pulang. Aduh, ya lucu sih anak-anak. Ya namanya, Anul ini, sorry nih kita kesel. Iya nggak apa-apa, udah yang penting kita mah nongkrong. Kita juga nggak main jadinya gara-gara itu. Cuma yang kesel nggak bisa pulang, Roy. Nah itu. Keselnya tuh pertama nggak bisa pulang. Pertama tuh kita nggak jadi main, kedua kita nggak bisa pulang. Gitu. Jadi perang kampung. Akhirnya jadi perang kampung. Pertunya yang turun semua kan. Udah Damai main. nih di kelurahan apa di mana. Udah damai, udah baru anak-anak tuh ngabarin.
Bang Arno bisa lewat aman gitu. Itu tuh. Danger juga tuh ya. Iya, kalau bisa potong jalan sih enak Roy. Iya, Itu jalan jalan satu. satu-satunya. Satu-satunya jalur pedor juga. Bisa Bang Arno lewat sono tembusnya Indramayu, cuma kita mesti nyembung lewat pinggiran laut Ya, sendiri. Enggak ada. Kita bawa mobil gitu. Aku nyebur sih mobilnya lewat mana? Itu tuh, mobil ya. paling dekat sih. Oh kaca sih tuh. Bang Haji Yang berkesan sama di Bali. di Bali. Kalau paling yang agak berkesan sih yang di Bandung situ. Yang acara Biasanya bukan acara skuter juga. Stuck. Iya, stuck. Di situ apa namanya? MC itu ngeduluin. Oh iya. Harusnya kita jam 9. Begitu dipanggil jam 11-an dan begitu kita dipanggil itu pun sebenarnya disuruh Besok. mundur besok. Besok. Iya, kita nggak bisa kan. Dan ya pengen harus itu juga main. Akhirnya main dengan sound yang hancur. ada Iya. Bukan ini sih hancur. operatornya lah. Itu sih operatornya itu. Karena besok paginya kan kita main Dan juga main lagi. Bogor. Di Bogor. Ya itulah yang paling kagak enak tuh menurut gue. Iya sih. Ya. Selalu bawa ini nggak bang? Soundman nggak kalau main? Bawa. Selalu bawa. Berarti yang udah punya standar bener ya untuk audio ya. Kecuali acara-acara yang ya biasa lah Iya. gitu. Cara Acara silaturahmi lah ya. Nah, Kalau kita katakan ya acara silaturahmi ya, gitu. kita jalan main itu karena kita berpikir ya kita mau silaturahmi sambil main gitu. Kayak gitu aja. Efek sendiri nih kalau untuk gitar sama basis nih atau dari vokalnya juga Gue sih ada orang bawa efek nggak? gue plug and play aja colok jreng Direct berarti. langsung direct doang gue. Kalau Marno pakai ada efek khusus nggak? Wah, asli Itu langsung aja. ke ampli. Iya. Jadi Tinggal gitaris nyanyi. nih, ya kan? Dan gue nggak mau dikasih wireless tuh paling males. Lebih suka yang kabelannya. Kabel enak. Old school. Lebih keren sekali itu ya makanya. Bukannya nggak mau, kadang kalau ada kabel ya kabel aja lah. Karena ini apa ya Nongi, kalau wireless kan suka bentrok sinyal tuh ya. Iya. Bentrok Tidur, sinyal gitu tuh yang tiba-tiba kalau misalkan udah lari ke sebelah sana hilang gitu. Pengaruh ya. Kalau kabel nggak mungkin. Ya gimana lu sepanjang kabel aja kan gitu. Tinggal Harus stabil itunya. itu. Stabil Jadi gitu. kalau- Kalau kabel. Kecuali ada panggung yang kira-kira gue kebusin nih atas nih kerijing nih nggak apa-apa tuh wireless. Jadi Bisa kayak- naik deh nggak ya? Kalau wirelessnya kita tahu gitu ini wireless apa nih ya, yang kita tahu gitu. Oh ini bagus nih gitu nggak bakalan putus sinyal gitu. Aman. Susah aman pakai wireless. Itu juga kalau panggungnya memang yang 18 meter gitu. Ini standarnya Iya. band-band Iya, gila ya. Gitu. Kalau masih cuman 12, 10 gitu ya kabel sih rata-rata deh. Dengan kabel. Nah kalau gitaris gimana? Alat tempurnya dari efek sendiri? Efek gua selalu bawa sama gitar sendiri selalu bawa lah itu. Ada efek khusus nggak bang untuk menanganin lagu-lagu dari Foxa nih? Itu enggak juga sih, standar ya. Digital apa Stombok? Gue Stombok Stombok. cuman 3. Pertama gue pakai Boss Feedbacker Booster. Bos ah. Nah, terus distorsi sama delay. Itu doang. Buat 3 tapi suaranya kayaknya rame banget ya kan? Belum muluk-muluk ya Jay. Emang Bukan dari yang muluk-muluk ya. Rame. jarinya berarti tuh. Pengen nambah sih pasti kalau bicara pengen nambah pakai modul apa. Bayar lagi dong. Bayar lagi dong kamarnya dong konangnya dong. Kayak Eros juga standar tuh padahal ya. Maksudnya Iya. pakai efek yang nggak begitu rak-rakan HP ini. Cuman emang jarinya aja dia. Pemberian dari Tuhan udah segitu kayaknya tuh. Yang profesional lah kalau ini ya. Pokoknya sejauh ini ya kita bikin nyaman aja sih. Semaksimal mungkin lah ya. Kita maunya ini adanya ini ya kita bikin nyaman udah. Yang penting total ya untuk Foxa dan kalau Foxa sendiri om ya. Iya, menghiburnya itu yang paling penting sebenarnya. Bisa menghiburnya dengan menyamankan diri dengan alat yang ada gitu.